Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, masyarakat dapat melihat revolusi TIK yang sangat maju. Segala aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan teknologi baru era digital ini yang memberikan manfaat besar. TIK telah memberikan cara baru dalam berkehidupan untuk menggantikan aktivitas di rumah, pekerjaan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, perbankan, dan bersosialisasi. Masyarakat saat ini telah menjadikan TIK sebagai kebutuhan penting dalam bentuk berbagai perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, internet, dan lainnya yang sering disebut gawai, gadget. Pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat. A. Aktivitas keseharian. Saat ini, kita dapat mengerjakan aktivitas keseharian kita dengan mudah. B. Pendidikan e-learning. Saat pandemi COVID-19 tahun 2020, proses pembelajaran di kelas digantikan dengan pembelajaran daring menggunakan media e-learning. C. Kesehatan. Ketika kita sakit, saat ini, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke dokter. Kita bisa menggunakan telemedicine di mana kita bisa bertemu dengan dokter secara virtual untuk berkonsultasi tentang sakit yang kita idap. D. Perdagangan. Perdagangan secara online disebut e-commerce. Saat ini, negara kita memiliki situs e-commerce besar, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. E. Pekerjaan. Dengan berkembangnya TIK, terbuka lapangan pekerjaan yang memerlukan keahlian yang berkaitan dengan TIK. Pekerjaan tersebut bisa dilakukan dari rumah, di antaranya ialah pengembang web, pengembang aplikasi, programmer, administrator jaringan TI, analis data, dan lainnya. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. TIK telah berdampak pada kehidupan manusia, baik berupa dampak positif seperti meningkatnya produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun, di sisi lain, TIK juga memiliki dampak negatif, seperti berkurangnya interaksi tatap muka langsung, face-to-face, dan banyak beredarnya berita bohong di internet. Dampak positif. 1. Pengelolaan kegiatan keseharian. Saat ini, kegiatan keseharian kita dapat dikelola dengan bantuan TIK yang berdampak pada produktivitas yang meningkat. 2. Komunikasi dan hubungan sosial. TIK menyediakan fasilitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. 3. Pencarian informasi dan berbagi informasi. Penggunaan TIK mempermudah kita mendapatkan informasi. Hiburan. Selain untuk kegiatan yang formal, TIK juga memberikan dampak positif untuk dunia hiburan, entertainment. 5. Pendidikan. Inovasi dalam pendidikan berkembang dengan hadirnya TIK, media belajar makin menarik dengan hadirnya multimedia yang interaktif. 6. Lingkungan tanpa kertas. Paperless. Penggunaan TIK untuk berbagai kegiatan dengan menyimpan data dan informasi dalam berbagai bentuk menyebabkan menurunnya penggunaan kertas secara signifikan. 7. Pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Dengan akses informasi yang berkualitas, persoalan hidup yang dihadapi manusia akan dapat dibantu penyelesaiannya. Dampak negatif. 1. Penyebaran informasi yang salah. Saat ini, dengan berkembangnya sosial media internet, penyebaran informasi menjadi sangat mudah dilakukan. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kemudahan ini untuk menyebarkan berita bohong, hoax. 2. Kecanduan internet dan game. Penggunaan internet di kalangan anak muda dengan berbagai aplikasi media sosial dan game yang makin menarik dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya kecanduan internet dan game. 3. Cyberbullying. Fenomena lain dengan adanya media sosial ialah fenomena kekerasan dan ejekan, bullying, di internet. 4. Berkurangnya aktivitas sosial. Makin sering aktivitas online dilakukan, akan makin jarang aktivitas pertemuan real yang membuat kehidupan sosial kita terpengaruh. 5. Berkurangnya aktivitas fisik. Makin sering kita beraktivitas online, aktivitas fisik kita makin berkurang. 6. Potensi kehilangan pekerjaan. Sisi lain dari kemajuan teknologi khususnya TIK adalah kemampuan otomatisasi dari pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia. 7. Potensi korban kejahatan. Kejahatan cyber makin meningkat dengan meningkatnya transaksi online dan kemudahan berkomunikasi lewat sosial media. Kolaborasi maya yang sering disebut juga kolaborasi virtual, daring, adalah melakukan kerja bersama dengan orang yang berbeda tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas menggunakan perkakas tertentu.
Praktik baik dalam kolaborasi maya seperti berikut. 1. Menentukan tujuan dan fokus. 2. Menyepakati dokumentasi kegiatan kolaborasi. 3. Saling mengecek secara reguler. 3. Saling mengecek secara reguler. 5. Menggunakan perkakas terbaik. 6. Rayakan kesuksesan kecil untuk menambah kekompakan tim. 1. Google memiliki sekumpulan aplikasi yang dapat digunakan untuk kolaborasi, di antaranya Google Docs, Sheet, Kalender, Meet, Gmail, Jamboard, Drive, dan lainnya. 2. Microsoft juga memiliki sekumpulan aplikasi untuk kolaborasi, yaitu Teams, OneDrive, Office 365, dan lainnya. 3. Slack merupakan platform kolaborasi untuk bisnis, dengan model IRC, Internet Relay Chat, yang berisi chat room, private groups, dan messaging. 4. Zoom, kolaborasi dalam bentuk teleconferencing dan online chat. 5. GitHub, merupakan perkakas kolaborasi untuk mengembangkan perangkat lunak, termasuk di dalamnya untuk hosting dan pengendalian versi perangkat lunak tersebut. Demikian video pembelajaran kali ini.